hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah PT di rumah kita masing-masing atau secara online. Seperti biasa, pagi ini ada Kak Lia, Kak Maya, Kak Sinta, dan Kak Silva. Nah, adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalankan segala aktivitas kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah PT kami. Tuhan pimpin sertai kiranya ibadah kami ini dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kakak layan yang bertugas pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, penyertaan dalam setiap kehidupannya. Untuk adik-adik di rumah, kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa menjaga dan memelihara segala kehidupannya. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya baik adik-adik, tiba saatnya kita membaca pembacaan Mazmur yang terdapat dalam Mazmur 94 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ya adik-adik, kita akan membaca secara responsorial. Kakak akan membacakan bacaan yang tercetak keluar, adik-adik di rumah membacakan kata yang tercetak ke dalam. Kita mulai. Mazmur 94 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab hukum akan kembali kepada keadilan. Ya adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita menyanyi dari Gita Bakti 19, Ya Tuhan siapakah yang boleh diam. Masuk dalam firman Tuhan, kakak akan pimpin adik-adik dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, ungkapan syukur banyak terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali lagi. Kami ingin merenungkan, membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan.
Walaupun ibadah kami hanya secara online di Tuhan, tetapi kami yakin dan kami percaya kami mau bersungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan dimanapun kami berada. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan berkati juga firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kakak ulangi sekali lagi dari Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, kita bacanya bersama-sama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak yakin dan kakak percaya adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat. Dan pada pagi hari ini adik-adik bangun bersemangat untuk sama-sama kita mengikuti ibadah PLK Teruna. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca dari kitab Hosea. Adik-adik, kakak menjelaskan sedikit. Hosea ini adalah merupakan seorang nabi kecil yang memiliki nama yang artinya adalah keselamatan. Hosea ini dipercayakan Allah untuk melayani kerajaan Israel Utara yang pada saat itu sedang mengalami kehancuran rohani. Mereka banyak pergumulan yang menimpa bangsa Israel Korea Utara, sehingga pada saat itu Hosea diutus Tuhan untuk melayani kerajaan Israel Utara. Nah adik-adik, di sini adik-adik, pada saat itu kenapa diutus Hosea pada saat itu? Karena pada saat itu bangsa Israel memiliki banyak pergumulan dalam kehidupan mereka sehingga adanya kehancuran ekonomi. Nah, di sini adik-adik kita sudah membaca, adik-adik bisa lihat di ayatnya yang pertama, di situ menjelaskan adalah bahwa Tuhan yang menerkam, yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Di sini ditekankan bahwa Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, terus adik-adik juga di sini pada saat itu pada bangsa Israel, ketika Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel pada saat itu tidak semerta-merta Tuhan memberikan hukuman dan Tuhan membiarkan bangsa Israel begitu saja. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel dan Tuhan juga mau bangsa Israel untuk bertobat. Di sini bukan Tuhan menghukum dan Tuhan membiarkan, tetapi tidak, Tuhan lewat hukuman ini Tuhan ingin menegur bangsa Israel supaya bangsa Israel mau bertobat. Dan bukan hanya juga yang diinginkan Tuhan, bukan hanya bangsa Israel datang dan bertobat, tetapi Tuhan membutuhkan kesungguhan kepada bangsa Israel ketika mereka mau dipulihkan. Tuhan mau memulihkan bangsa Israel atau orang-orang yang ada di dalamnya ketika mereka mau dipulihkan dan mereka mau tekun dan bersungguh-sungguh untuk dipulihkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, terus dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu adik-adik, ketika kita memiliki banyak pergumulan dalam kehidupan kita, dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya setengah-setengah berpasrah diri kepada Tuhan, kita tidak bersungguh-sungguh, itu Tuhan juga tidak akan mendengarkan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala pergumulan kita dengan sungguh-sungguh, kakak yakin dan percaya Tuhan pasti datang untuk menolong kita sesuai dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Sama halnya dengan bangsa Israel. Terus di sini adik-adik kita mau diajarkan bahwa kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adik-adik bukan hanya adik-adik datang
bukan hanya adik-adik membaca Alkitab, adik-adik bisa mengenal Tuhan. Tetapi dengan mengenal Tuhan banyak hal, adik-adik bisa ikut dalam ibadah persekutuan teruna, ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, dalam segala kegiatan ibadah yang ada di gereja. Ini salah satu cara adik-adik untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu tidak ada batas waktunya adik-adik. Setiap dalam berproses kita dalam kehidupan kita diajarkan untuk terus mengenal Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, dan pada saat tanggal 12 Oktober nanti kita akan juga merayakan HUT PKLU. Nah, adik-adik, di sini damai sukacita yang kita lihat dari oma opa kita yang lanjut usia, bagaimana sampai di umur mereka yang lanjut usia, mereka tetap setia untuk percaya kepada Tuhan. Makanya kita sebagai generasi muda, kita harus mencontoh kepada oma opa kita bagaimana sampai umur kita yang lanjut usia kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Kakak harap juga adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari kita mulai dari diri kita sendiri dari saat ini, sehingga kita percaya dan kita yakin sampai kita menutup usia kita tetap meyakini Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Itu adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak akan pimpin adik-adik dalam doa penutup dan berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, ungkapan syukur, terima kasih karena penyertaan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami kakak layan dan anak-anak teruna yang berada di rumah kami boleh melaksanakan ibadah PLK teruna. Berkati ya Tuhan adik-adik layan yang berada di rumah, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas adik-adik layan baik di rumah maupun di luar rumah. Jaga dan lindungi adik-adik layan dimanapun mereka berada, berikan kesehatan selalu. Berkati juga buat kedua orang tua, keluarga dari adik-adik layan, kiranya selalu diberikan kesehatan. Tuhan berkati pekerjaan baik kedua orang tua, kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing dalam membimbing adik-adik teruna kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas kami, kegiatan kami seminggu ke depan, rencana atau kegiatan yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati, berkati juga kakak layan yang boleh ikut ambil bagian dalam persiapan video. Kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan dan baik dalam kehidupannya secara pribadi. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya di minggu-minggu yang akan datang kami boleh berjumpa dengan adik-adik layan secara tatap muka. Kiranya dalam kondisi yang seperti ini ya Tuhan, kiranya kami selalu dikuatkan dan kiranya kami selalu disertai oleh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya adik-adik di rumah tetap keadaan sehat dan kita ketemu di ibadah minggu selanjutnya. Ya adik-adik, Tetap semangat. Selamat hari Minggu.